Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di podcast bersama kami di podcast Nyulik. Hari ini spesial, kita kedatangan tamu yaitu alumni sekolah kita. Itu sangat luar biasa beliaunya. Nanti kita kenal sama beliaunya. Biar nanti kita tanya-tanya lebih detail terkait pengalaman beliau terkait hafalan 30 juz. Oke? Baik, kita langsung saja. Alhamdulillah, dengan Mas siapa ini? Oh, nama saya Muhammad Yunus Firmansyah, Ustaz. Yunus Firmansyah. Yunus Firmansyah alumni ya? Alumni angkatan pertama, Angkatan pertama. Masya Allah. Angkatan pertama berarti masuknya 2000? Masuknya itu 2019. 2016. Lulusnya 2019. Sebelum pandemi Covid. Hampir pandemi Covid ya. Oke, Ya. Masya Allah. Baik, Mas Yunus asalnya dari mana? Kalau asal saya asli Jember, terus Kecamatan Gumuk Mas, asli Jember. Asalnya Gumuk Mas, Kecamatan Gumuk Mas. Desanya? Desanya Gumuk Mas, Desanya Gumuk Mas, dusunnya dusunnya Krebet. Krebet. Kecamatan Gumuk Mas, dusunnya Krebet, desanya Gumuk Mas juga, Kabupaten Jember. Baik. Alhamdulillah, berarti angkatan pertama angkatan pertama yang 30 juz ya? Alhamdulillah dengan izin Allah. Masuk ke SMK IT sudah 30 juz atau gimana? Ya, alhamdulillah sebelumnya memang sudah pernah ngafal, cuman sekedar ngafal belum lancar seperti itu, Ustaz. Ya. Oke, jadi dilancarkannya di SMK IT Ibnu Katsir. Ya, benar. Masya Allah, baik. Mas Yunus, alumni SMK IT Ibnu Katsir. Mungkin sharing-sharing Mas Yunus. Oke, siap. Dulu apa sih yang mungkin perlu dibagikan ke teman-teman semuanya, yang pemirsa semuanya yang ada di rumah atau mungkin yang melihat channel ini terkait perjuangan apa yang layak disampaikan ke teman-teman? Perjuangan hafal 30 juz seperti apa? Mungkin bisa berkisah sedikit. Oke, baik. Terima kasih ya Ustadz Agus. Baik, Iya, di sini teman-teman pemirsa semuanya, di sini saya akan membagikan beberapa pengalaman selama saya ketika itu sebelum menghafal Quran. Jadi kisah singkatnya itu seperti ini. Pertama, awal ketika mulai menghafal Quran itu rasanya sepertinya tidak mungkin. Nah, Gitu. karena melihat tebalnya Quran dan juga sulitnya ayat yang kita hafal, itu membuat saya itu sedikit ragu gitu, Ustaz. Sedikit ragu, nervous dan lain sebagainya. Nah, cuman karena melihat teman-teman yang di sana juga bisa mampu, kok bisa hafal 5 juz, 10 juz, bahkan ada yang 30 juz, itu menjadi motivasi tersendiri bagi saya. Sehingga terbelit, pasti saya juga bisa, karena teman saya juga bisa. Nah, sehingga ketika itu hari demi hari saya jalani, saya berproses, mulai yang dulunya itu satu ayat sangat sulit. Nah, satu ayat sangat sulit dihafalkan, bahkan kadang sampai mungkin itu sampai malam mau ngejar satu halaman itu sangat sulit. Sedangkan teman-teman itu ketika mau setoran pagi, gurunya baru datang, ustadznya baru datang, itu sangat mudah menghafalnya ketika itu juga. Namun ketika itu saya karena pemula, namanya pemula kan pasti perlu adaptasi, kebiasaan, sehingga agak berat untuk kita hafal satu halaman. Akhirnya satu malam itu cuman kadang mampu paling banyak setengah halaman, kadang cuma 3 ayat. Nah, tapi itu terus saya jalani dengan banyak proses seperti itu, Ustaz. Oh gitu, Masya Allah. Berarti Mas Yunus ini termasuk tipikal orang yang mudah atau cepat menghafal atau bukan? Bukan, sangat sulit menurut saya karena memang dulu gitu ketika awal-awal menghafal bahkan dalam masalah akademik saya itu sangat bisa dibilang terbelakang dari teman-teman. Apalagi dalam urusan menghafal itu sepertinya kalau dibandingin dari 20 siswa itu pasti saya itu ada yang urutan 19 kalau enggak 18. Artinya terbelakang, selalu tertinggal. Ya, Nah, ya, seperti itu. ya, berarti tipikal orang yang pejuang ya. Pejuang ya, bukan cerdas berarti ya. Bukan, jadi ibaratnya ya mungkin kerja keras lah bahasa kerja keras. halusnya itu kerja keras dan juga usaha seperti itu. Masya Allah. Insya Allah bisa memotivasi teman-teman semuanya yang ada di rumah atau mungkin yang melihat channel ini. Baik, pertanyaan kedua. Mungkin sedikit bisa cerita halang rintang ketika dulu bisa tasmihnya 30 juz ya. Alhamdulillah bisa tasbihnya 30 juz. Untuk meraih tasbih 30 juz itu ada halang rintang yang unik yang layak disampaikan nggak mungkin ke teman-teman semuanya? Baik, jadi untuk perjuangan bisa tasmi 30 juz dan lain sebagainya sebelumnya yang ingin saya sampaikan itu pasti semua itu atas izin Allah Ya, dan juga pertolongan dari Allah. Cuman di situ
ada hal yang sangat menarik ketika saya sendiri memperjuangkan agar bisa tasbih 30 juz. Jadi di antaranya yaitu yang perlu mungkin teman-teman juga bisa melakukan atau bisa mempraktekkan, yaitu kita harus keluar dari zona nyaman. Nah, artinya gimana? Ya kalau teman-teman kita sedang mungkin tidur, teman-teman kita mungkin lagi main bola dan sebagainya, mungkin bahasanya kita tuh puasa dulu, tahan dulu. Karena kita punya target, kita punya misi, maka dari itu kita harus menunda sementara. Karena kalau kita main bola ataupun mungkin santai-santai itu bisa kapan saja. Cuman kalau waktu kita untuk nyiapin tasbih 30 juz itu tidak bisa kita raih selama kita masih mondok. Oh, iya, Karena iya. kalau kita sudah di luar sana, kita kuliah di luar atau bahkan di kos, nah mungkin sepertinya agak sulit untuk bisa itu lancar 30 juz dan lain sebagainya. Jadi kita harus keluar dari zona nyaman. Terus juga ketika perjuangan mau setoran 30 juz juga kepikiran, ya karena sudah kelas-kelas akhir namanya seusia SMA itu juga sempat kebelit, oh nanti gimana, nanti lanjutan kuliahnya gimana, dan juga mau nikah apa enggak, intinya itu kayak terbelit hal yang seperti itu. Nah, Macam-macam, maka macam-macam. dari itu mungkin bisa ditahan, oleh karena itu kita bisa fokus. Nah, seperti itu. Karena untuk fokus sendiri itu memang perlu perjuangan. Nah, karena untuk 30 juz itu mungkin ada yang bilang ya memang mudah ketika diucapkan. Cuman bagi orang-orang yang benar-benar merasakan perjuangannya itu mungkin ya sangat kerasa. Nah, juga di situ pastinya kita akan terbatas untuk interaksi dengan teman-teman, dan juga kita akan terbatas untuk mungkin bersosial dengan teman-teman kita di sekolah Iya. ataupun di pondok. Jadi kita harus keluar dari zona nyaman. Mungkin seperti itu, Ustaz. Bang Rita. Berarti halangannya ini ya, menahan hawa nafsu sepak bola, Ya hawa karena nafsu main-main. ya setiap hari teman-teman kalau di pondok dulu di sini kan setiap sore ada main bola dan sebagainya. Jadi Iya, ya mungkin puasa dulu puasa sebentar dulu gitu. ya. Oke, baik baik, luar biasa sekali. Apa ya, perjuangannya menahan hawa nafsu biar apa ya, bisa tasbih 30 juz. Baik, Mas Yunus itu anaknya siapa ini, Mas? Kalau Bapaknya siapa namanya? bapak saya sendiri, wah ini pertanyaan yang sangat Gak apa-apa. oh gak apa-apa. Bapaknya, Oke bapaknya. oke. Maksudnya Bapak nama saya, bapaknya. nama bapak saya itu Hizbullah Huda itu ya. Heeh, Nah, ibunya ibunya Siti Asiyah gitu. Siti Aisyah. Berapa saudara Mas Yunus? Ada 5, saya anak pertama. Jadi adik saya ada 4, salah satunya adik saya masih sekolah di SMKIT, masih SMK itu kelas ya? 2. Kelas 2, masyaallah. Pastinya menjadi salah satu ini ya, salah satu orang yang pastinya nanti apa ya, dibanggakan atau mungkin juga ditiru sama adik-adiknya pasti kan ya? Iya, pastinya itu seperti itu. Cuman kembali lagi, dulu tuh saya termasuk mungkin yang tidak terlalu dibanggakan karena memang masih SD, SMP itu memang gak ada prestasi sama sekali. Heeh, heeh. Termasuk mungkin akademik, apalagi Iya, masalah Quran. iya, Nah, masalah Quran dan akademik saya selalu terbelakang ketika iya. di SD, sehingga tidak ada yang bisa saya banggakan kepada orang tua. Cuman ya terbesit karena mungkin dengan usia kita semakin dewasa, pastinya Heeh, timbul rasa ingin membahagiakan orang tua. Nah, heeh. dan di situ mungkin teman-teman ataupun pemuda di sana mungkin yang bingung cara membanggakan orang tua itu harus bagaimana. Iya, Nah, mungkin tidak bisa dengan jalur bisa hafal 30 juz. Di situ banyak sekali jalan, misalkan ingin menjadi pengusaha muda. Banyak dari teman-teman alumni kita itu di SMKIT itu yang mungkin dia tidak bisa selesai di pondok, heeh. tapi dia tetap berkarya di rumah ataupun di tempat di sana mereka itu sekarang kuliah. Mhm. Mereka mengembangkan dengan program belajar ngaji dan lain sebagainya, itu juga semacam prestasi bagi mereka Iya sendiri. iya iya, Jadi benar. jangan minder yang mungkin tidak memiliki kelebihan dalam hafal Quran atau lain sebagainya. Karena kita ini sebagai mungkin pemuda pastinya dituntut banyak hal. Bingung kita ini, Benar benar. mau membahagiakan orang tua harus bagaimana? Apakah harus 30 juz mungkin atau bagaimana? Nah, itu sangat banyak. Cuman pastinya teman semuanya ingin apa namanya itu mengikuti mungkin apa yang telah saya alami bisa lancar juga dan sebagainya. Mhm. Tapi teman-teman juga jangan terlalu memaksakan karena setiap kita itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Teman-teman harus fokus dengan hobinya, basicnya, keahliannya di mana, itu Mhm. didalami biar Benar benar. semakin nanti menjadi ahli. Nah, harapannya seperti itu teman-teman. Sip sip, Masya Allah, luar biasa Mas Yunus. Memberikan motivasi ke teman-teman semuanya dan mungkin salah satu ke saya juga atau mungkin yang lainnya untuk mengembangkan bakatnya ya. Kalau mungkin bakat itu masih belum diasah, silakan diasah sejak dini ya Ya biar nanti benar-benar. bisa maksimal. Ada pertanyaan ini terakhir Mas Yunus, Oke karena oke. kayaknya mau kuliah ini ya. Ya benar-benar. Kayaknya kuliah, tadi kita cuplik
sebentar aja biar nanti apa kuliahnya biar longgar seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan terakhir Mas Yunus. Siap. Enak mana Mas Yunus? Mau menghafal Al-Qur'an 30 juz atau mengejar tasmiynya 30 juz atau menjaganya sampai sekarang sambil kuliah itu menjaga Al-Qur'an itu beratan mana menurut jenengan? Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan ini sering diulang-ulang, entah itu di acara seminar menghafal Quran, entah itu ditanya ustadz. Nah itu enak mana? Orang menghafal Quran, orang menjaga hafalan, atau dia sedang mentasmikkan, persiapan untuk tasmik. Pastinya itu pertanyaan yang sangat mungkin agak sulit kita jawab. Cuman perlu ditekankan lagi bahwasanya yang paling sulit itu memang menjaganya. Menjaganya. Nah seperti itu. Nah sebagaimana mungkin hal sepertinya mungkin kalau orang yang sudah berkeluarga mungkin mendapatkannya mudah, mendapatkan istri atau mendapatkan harta, tapi untuk menjaganya itu agak sulit, Iya, perlu iya. perjuangan. Nah, sama seperti hal dalam menghafal Quran, kita mungkin ada yang di situ mudah sekali menghafal 1 halaman, 2 halaman, cuman ketika sudah kita hafalkan di situ bahasanya itu semangat kita akan diuji. Mau lanjut 30 juz atau mutung sampai cuman juz 15, itu memang ujian. Ujian. Nah, maka dari itu ketika ada pertanyaan manakah yang lebih sulit atau lebih berat, memang yang agak berat itu menghafal. Cuman perlu dicatat bahwasanya ketika kita itu bisa istiqomah dengan hafalan kita dan kita itu perjuangan, insya Allah di situ mungkin hidup kita akan banyak keberkahan lah bahasanya itu, Iya, akan iya. banyak dimudahkan. Nah, cuman kembali lagi itu memang perlu perjuangan karena memang tidak ada hakikatnya kesuksesan itu memang ketika tidak ada di situ bahasanya paksaan kepada diri kita bahwasanya kita tuh sebenarnya pingin menjadi ahlul Quran, menjadi bisa hafal Quran 30 juz mungkin. Cuman ketika kita ini sudah bahasa itu malas murojaah, maka itu akan menjadi hanya mimpi. Nah, atau menjadi angan-angan bagi kita semuanya. Maka dari itu, mimpi yang kita inginkan, nah kita lakukan dengan bentuk tindakan kita dengan semangat terus menjaga. Enggak apa-apa sedikit-sedikit murojaahnya mungkin 1 juz setiap hari, tapi terus menerus. Daripada setiap hari langsung murojaah 5 juz. Saking semangatnya itu karena pengen hafal Quran, habis itu gak pernah ngaji lagi. Karena mungkin kuliah di luar. Nah, jadi seperti itu. Mungkin itu trik. Jadi teman-teman yang di luar sana, teman-teman alumni yang mungkin punya kesibukan kuliah ataupun kerja. Nah, jangan lupakan murojaahnya. Bahkan ketika kami itu ngikuti seminar atau lain sebagainya itu kiasannya seperti ini. Ketika kita sudah menjadi bahasanya itu alumni pondok, maka yang patut dipegang adalah setidaknya kita ini megang Quran itu sudah untung ketika sudah di luar. Masya Allah. Karena kalau kita sudah megang, pastinya akan terbelit ingin membuka, ingin merujaah. Nah, tapi kalau sudah kita di kos, di luar, kuliah, gak megang Quran sudah, ini pertanda. Nah, maka dari itu setidaknya megang saja sudah untung. Nah, bagi saya itu seperti itu. Jadi yang paling sulit itu memang menjaga gitu. Masya Allah. Jawaban yang luar biasa. Semoga bisa menginspirasi semuanya dan motivasi-motivasi atau mungkin tips-tips tadi bisa memberikan wawasan pada kita semuanya atau mungkin netizen semuanya agar bisa menjaga Al-Quran yang mungkin sudah hafal 30 juz menjaganya. Kalau enggak menjaganya minimal megang. Kalau enggak megang mungkin ya wis melihat. Nah, ya sangat benar Ustaz. Ya benar seperti itu. Minimal gitu ya. Baik itu mungkin Mas Yunus sedikit yang mungkin waktunya kita culi. Semoga nantinya kuliahnya sukses, lulus dengan Amin, amin. maksimal dan semoga pastinya nanti bisa menjadi kebanggaan orang tua terutama kepada agama Islam dan negeri Indonesia. Oke, sebelum ditutup mungkin Ustaz, mungkin numpang promosi Ustaz. Oke. Nah, ini kan akan diupload di akun YouTube SMK juga. Oke, Nah, oke. insya Allah saya juga punya akun YouTube itu kan, mungkin nanti bisa Tambahkan. dicari. Nah, cuman mungkin akun YouTube-nya masih berantakan, tapi gak apa-apa, didukung dulu. Namanya Oke, itu oke. Samsunui 25 itu ya. Oke. Jadi ya mungkin bisa mengunjungi ataupun akun TikTok saya itu dengan nama Ngaji Desa, di situ bisa kita nanti saling support dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Masya Allah, sip-sip. Nanti kita akan tambahkan di link bawah ini ya. Oke, siap. Oke, jangan lupa like, comment, serta subscribe, serta bunyikan loncengnya. Semoga notifikasi video kita bisa nantinya menampilkan di HP-nya Anda semuanya. Oke, kita ketemu dengan alumni yang lain dan mungkin di saat atau mungkin waktu atau kegiatan yang lain dengan Mas Yunus atau mungkin yang lainnya. Terima kasih, demikian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.